Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-37. Beginilah firman Tuhan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup mati dikuasai lidah. Banyak orang yang ceroboh dalam perkataannya. Mereka tidak sadar bahwa ucapan mereka menentukan jalan hidupnya. Ada yang menuju kehidupan dan berkat, dan ada pula yang menuju penghukuman atau kematian. Oleh sebab itu, apa yang Yesus katakan pada ayat ini jelas sekali menegaskan kepada kita bahwa setiap ucapan kita akan membentuk dasar atau fondasi di mana kita berpijak. Dan lewat batu pijakan ini, selanjutnya kita akan melangkah entah ke jalan kehidupan atau ke jalan penghukuman. Nah, Saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, dari kenyataan yang kita lihat selama ini, ternyata orang yang mengucapkan perkataan-perkataan negatif, hidupnya juga menuju kepada keburukan. Mereka telah memandang kehidupan yang mereka jalani dan hanya melihat keburukannya saja. Lalu mereka mengeluh dan mengumpat, tanpa mereka sadari mereka sedang menciptakan masa depan yang semakin rusak. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, mereka yang sama sulitnya tetapi mempraktikkan kebaikan Tuhan dan tetap berharap kepada penggenapan janjinya. Perkataan mereka yang positif telah menciptakan sukacita, damai sejahtera, mereka dapat menjalani hidup dengan ringan walaupun beban tetap ada. Mungkin saja kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat berat. Tetapi seburuk apapun kondisi kita, seharusnya kita menyadari bahwa ada Tuhan yang tetap menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dan Tuhan selalu sanggup menepati janjinya. Tidak terpengaruh kondisi dan situasi separah apapun. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah izinkan masalah menguasai pikiran dan perasaan kita. Tetapi biarlah firman-Nya yang kuat bekerja di dalam kita, menghasilkan kebaikan, kemenangan, dan kemuliaan. Yang perlu kita lakukan adalah meminta hikmat. Meminta hikmat kepada Tuhan dan pimpinan Roh Kudus agar kita bijaksana dalam menyikapi masalah dan tidak lagi sembarangan dalam memperkatakan keluhan yang malah akan menggerakkan kita masuk dalam perangkap ucapan kita sendiri. Sebab apa yang kita ucapkan sangat menentukan kehidupan rohani kita, bahkan juga akan berpengaruh pada kehidupan jasmani kita. Tuhan Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melakukan kegiatan dengan penuh semangat. Jangan lupa selalu memperkatakan firman dan juga berkata-kata positif sebagai ganti mengeluh, menggerutu dan bersungut-sungut. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudara-saudariku selama ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.